Halo, perkenalkan, nama saya Nelia Maria de Souza dos Reis Amaral, NPM 197100022. Saya adalah DM atau Dokter Muda Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau biasanya disingkat PHBS. Sebenarnya ada banyak poin di PHBS ini, tetapi yang saya akan bahas sekarang adalah menggunakan air bersih. Poin ini saya bahas karena di daerah saya masih ada yang susah untuk mendapatkan air bersih. Kenapa kita harus menggunakan air bersih? Sebenarnya air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya agar kita terhindar dari penyakit. Apa saja sih syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Nah, apa saja sih syarat-syarat air bersih itu? Yang pertama, air tidak berwarna, harus bening atau jernih. Air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, dan kotoran lainnya. Air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak pahit, dan harus bebas dari bahan kimia beracun. Air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau belerang. Apa aja sih manfaat air bersih tersebut? Sebenarnya manfaat dari air bersih tersebut ada banyak sekali. Yang pertama dan yang paling penting adalah menghindari kita dari penyakit-penyakit. Di antaranya adalah diare, kolera, disentri, tifus, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Dan juga di setiap anggota keluarga kita itu mempunyai kebersihannya sendiri-sendiri. Di mana dapat memperoleh sumber air bersih? Yang pertama, mata air. Yang kedua, air sumur atau air sumur pompa. Yang ketiga, air ledeng atau perusahaan air minum. Yang keempat, air hujan. Yang kelima, air dalam kemasan. Bagaimana menjaga kebersihan sumber air bersih? Yang pertama, jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah paling sedikit adalah 10 meter. Sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemaran. Sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak, seperti lantai sumur tidak boleh retak, bibir sumur harus diplester, dan sumur sebaiknya diberi penutup. Harus dijaga kebersihannya seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air, tidak ada bercak-bercak kotoran, tidak berlumut pada lantai atau dinding sumur. Ember atau gayung pengambil air harus tetap bersih dan tidak diletakkan di lantai, atau ember atau gayung tersebut digantung di tiang sumur. Mengapa air bersih harus dimasak mendidih bila ingin diminum? Meski terlihat bersih, air belum tentu bebas dari kuman penyakit. Kuman penyakit dalam air mati pada suhu 100 derajat atau pada saat mendidih. Apa peran kader dalam menggerakkan masyarakat untuk menggunakan air bersih? Yang pertama adalah melakukan pendataan rumah tangga yang sudah dan belum memiliki ketersediaan air bersih di rumahnya. Yang kedua, melakukan pendataan rumah tangga yang sulit mendapatkan air bersih. Yang ketiga, melaporkan kepada pemerintah desa atau kelurahan tentang jumlah rumah tangga yang sulit untuk mendapatkan air bersih. Bersama pemerintah desa atau kelurahan dan tokoh masyarakat setempat berupaya untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan air bersih di lingkungan tempat tinggalnya. Mengadakan arisan warga untuk membangun sumur gali atau sumur pompa secara bergilir. Membentuk kelompok pemakai air untuk memelihara sumber air bersih yang dipakai secara bersama bagi daerah yang sulit air bersih. Menggalang dunia usaha setempat untuk memberi bantuan dalam penyediaan air bersih. Yang terakhir adalah manfaatkan setiap kesempatan di desa atau kelurahan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya menggunakan air bersih.
Misalnya, melalui penyuluhan kelompok di posyandu, pertemuan di desa atau kelurahan, kunjungan